So, good morning, good afternoon, good evening to you all. So in this occasion, I would like to explain about how to check your plagiarism rate if you use the Turnitin. So, for example, misalnya ketika kalian mau menggunakan artikel yang ada di internet, artikel ilmiah yang ada di internet, kemudian memparafrase-nya dan memastikan apakah ini terdeteksi plagiat atau tidak. Jadi misalnya langsung saja kita cari di Google, kita misalnya cari artikel yang ada di Google Scholar. So for this one, contohnya saya menggunakan artikel saya sendiri, begitu ya. Misalnya sesuai dengan tema skripsi masing-masing, misalnya saya menggunakan linguistic landscape, a language learning media in an underdeveloped region. Kita buka artikel ini. Ini artikelnya, misalnya. Kemudian saya ambil satu paragraf, saya blok, kemudian saya copy, kemudian kita pindahkan ke Word, gitu ya. Kemudian setelah itu kita save dokumen ini. Ini kan berarti kita ambil mutlak dari satu paragraf di artikel ilmiah yang ada di internet. Kalau begini kan otomatis bisa terlihat secara tidak langsung bahwa kita sudah plagiat tanpa memparaphrase, tanpa merubah, begitu ya. Setelah di save misalnya, kita cek ke Turnitin. Ini yang sudah saya lakukan. Nah, misalnya dengan artikel dengan satu paragraf yang tadi kita sudah ambil, dia akan terbaca seperti ini ketika kita submit ke Turnitin. Semua kata dan kalimat yang ada di paragraf yang kita copy tadi terblok merah, dan di sebelah sini itu 100% plagiat. Sumbernya dari eJournal.eIN.palopo.ac.id. Is that correct? Yes. Seperti yang sudah dilihat tadi bahwa artikel yang kita ambil itu asalnya dari eIN.palopo.ac.id. Jadi Turnitin memiliki database yang sangat besar sehingga mereka bisa mendeteksi dari manapun yang kita copy, gitu. Nah, kemudian kalau kita misalnya coba dengan paragraf yang sama, kemudian kita copy, tapi sebelum kita submit ke Turnitin atau sebelum kalian masukkan ke dalam skripsi kalian, kita coba masukkan ke dalam Quillbot. Jadi Quillbot ini kalau bisa beli yang premium, cuma beberapa ribu saja di Shopee. Kalau yang premium kita tidak memiliki batasan limitation katanya sangat besar. Kalau gratisan itu cuma 700 sekali upload. Kalau ini kan 10.000 karakter. Jadi misalnya kita masukkan artikel satu paragraf tadi ke sini, kemudian kita pilih mode yang expand misalnya. Expand itu berarti dari kalimat yang kita masukkan dia akan memperpanjangnya sedikit. Sehingga bisa dilihat perbandingan antara sebelah kiri, ini artikel yang kita copy dari internet, kemudian ke sebelah kanannya ini sedikit lebih panjang lah begitu. Jadi ada beberapa mode. Standar, fluency, formal, kreatif, expand, shorten. Nah, kemudian di sini seberapa jauh kita akan memparaphrase itu tidak usah ambil, ini ada tiga tingkatan begitulah ya. Nah, saya coba pakai yang pertama saja karena kalau dia makin jauh, as you can see there, less accurate. Memang lebih banyak perubahannya, more changes tapi less accurate. Makin ke ujung makin meramput istilahnya. So I use the first tingkatan. Kemudian saya pilih expand. Nah, sudah dapat seperti ini, kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam Word. Begitu. Despite the fact that English dan bla bla bla, ini adalah bentuk paraphrase dari satu paragraf yang kita ambil tadi. Ini kita save di dalam Word. Kita submit ke Turnitin.
Ini sebagai buktinya saja yang sudah saya lakukan. Sama, despite the fact, ini bentuk yang sudah diparaphrase oleh Quillbot. Kalau seperti ini, bisa dilihat bahwa yang terdeteksi cuma 5%. Begitu. Jadi, sangat dianjurkan ketika kita mengcopy atau menggunakan kata-kata orang yang ada di artikel ilmiah di internet, kita paraphrase dulu. Dan dengan begini bisa dilihat bahwa penggunaan Quillbot itu sangat membantu menghindari plagiarisme dalam pengerjaan skripsi. So, saran saya menggunakan Quillbot yang premium, kemudian di-expand. Sinonimnya tingkatan yang pertama saja. Itu jauh lebih akurat dan tapi sekali lagi tidak 100% benar ya. Jadi kita harus lihat dulu kata per kata apakah ada yang aneh atau tidak. Begitu. Ya, untuk ini saya hanya menjelaskan penggunaan Quillbot dan konsekuensinya ketika disubmit ke Turnitin. Begitu. Jadi setelah diparaphrase oleh Quillbot, terindikasinya cuma 5%. Kalau kita ambil langsung itu 100%. Seperti itu. Toleransinya kalau Turnitin berapa sebenarnya? Kalau di luar negeri batasan maksimal itu sekitar 15-20% dari keseluruhan tulisan kita. Misalnya kita menulis skripsi sepanjang 30 pages gitu ya, atau 50 pages, tingkat similarity dari Turnitin yang diizinkan biasanya maksimal 20%. Gitu. Tapi usahakan sekecil mungkin. Jadi seperti ini kita bisa dalam tanda kutip mengakali plagiarism checker software, begitulah. Ya, sampai di sini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan good luck with your writing.